yang juga wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Jamaah yang senantiasa kita takdimi dan senantiasa kita hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati keluarga besar Dinas Tenaga Kerja ASN maupun non-ASN yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah mengawali pada pertemuan di pagi hari di hari Jumat yang penuh berkah barokah ini, senantiasa kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hingga pada hari ini kita bersama masih diberikan limpahan kenikmatan kesempatan, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan imanul wal Islam dumateng keluarga panjenengan sami, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka nanti bersama-sama tulabil ilmu, mendengarkan siraman rohani dari Bapak Kiai Haji Jamaah ini dalam rangka program dari Bapak Wali Kota yang sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita laksanakan setiap bulan satu kali pada minggu kedua pada hari Jumat. Dan marilah rasa syukur ini bersama-sama kita ikrarkan dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Dinas Tenaga Kerja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja pada acara di pagi hari ini kita mulai, dan terlebih dahulu saya sampaikan untuk urutan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua nanti adalah sambutan pengarahan dari Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, yang dilanjutkan acara yang ketiga, acara yang kita nantikan yaitu nanti siraman rohani Maidul Hasanah dari Bapak Kiai Haji Jamaah dari Basnas, yang nanti bisa setelah itu kita berikan sesi waktu untuk bisa mungkin tanya jawab. Ada hal yang mungkin bisa ditanyakan pada Bapak Kiai, kami persilahkan. Dan nanti juga kami mohonkan kepada Bapak Kiai Haji untuk bisa menutup acara pengajian keluarga besar Bisnar ini dengan bacaan doa. Demikian rangkaian acara di pagi hari di Jumat yang penuh berkah ini. Marilah mengawali pengajian di pagi hari ini, kita awali bersama dengan bacaan Ummul Kitab ila hadratin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya acara yang kedua, sambutan pengarahan dari Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, untuk itu kepada Bapak Wawan waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antal azizul akram. Yang saya hormati Bapak Yai Haji Jam'an tansah kawula taklimi dan semua staf jabat struktural dan staf dinas kerja juga yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, rezeki, sehingga kita dipertemukan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Tentunya juga ini semua atas ridho Allah Subhanahu wa taala, dan saya senantiasa mengingatkan diri saya sendiri dan juga keluarga, teman-teman semua bahwa tidak lupa untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur insya Allah akan selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan lupa setiap bangun tidur misalnya alhamdulillah ya Allah masih diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan, bisa menghirup udara. Kadang-kadang saya sendiri juga lupa mengingatkan diri saya sendiri bahwa begitu banyak nikmat yang diberikan Allah pada kita. Kadang kita lupa, lalai dan sebagainya karena kesibukan hari-hari. Tadi sudah disampaikan Pak Sekretaris tujuan dari pengajian atau nanti muhasabah dari Pak Yai dengan nama tolabul ilmi Pak Yai, untuk kita senantiasa selalu mengingatkan di antara kita bahwa hidup ini sebenarnya singkat Pak Yai. Kalau tidak terasa saya sendiri sudah hampir 50 Pak Yai. Kalau Kanjeng Nabi itu diberikan 63 ya, tinggal menunggu waktu. Tentunya juga harapan kita semua bahwa bekal nanti yang kita bawa adalah sebaik-baiknya bekal, sebaik-baiknya manusia adalah membawa manfaat bagi orang lain tentunya. Dan semoga nanti insya Allah kita semua kalau ditimbali Allah dalam mendapatkan predikat husnul khotimah. Sebenarnya kurang bijaksana kalau saya menyampaikan banyak lebar, nanti malah lebih panjang saya dari Pak Jam'an. Kurang bijaksana Pak Jam'an, makanya pengantar dari saya nanti tausiahnya Pak Jam'an, mungkin nanti berkah semua Pak Jam'an, berkah dalam kami hidup di keluarga maupun lancar dalam menjalankan pekerjaan di kantor, semuanya diberikan kesehatan. Karena beberapa juga pasca ada yang sakit Pak Jam'an, nanti juga kami doakan semua mendapatkan kesehatan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makatan dari saya banyak kekurangannya saya maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sangat singgung dumateng dan aturaken dumateng Bapak Haji Jam'an untuk paring maidul hasanah dumateng keluarga ageng Dinas Tenaga Kerja. Medal kula sumakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak pimpinan yang kami hormati, segenap karyawati yang kami hormati,
Kami sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk bincang-bincang masalah agama kita. Jadi langsung saja bahwa Anda dan saya itu ketika di rahim ibu, ketika ruh dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu Allah sudah menanyakan pada kita, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kata Tuhan kepada roh kita. Ternyata Anda sekalian dan semua manusia itu jawabnya qalu bala syahidna. Ya, saya bersaksi. Jadi sebetulnya semua manusia ketika masih janin itu semuanya adalah Islam. Maka Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisani. Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi itu adalah pendidikan orang tuanya. Jadi ternyata peran pendidikan kepada anak kita itu adalah luar biasa. Keteladanan, pamandikan, perintah belajar itu adalah sangat penting. Maka di dalam Islam kalau bayi lahir itu yuladu al fitrah, suci. Anak siapapun dia akan masuk surga karena dia apa? Suci. Tapi kalau nanti sudah dewasa, baru apakah dia memilih Islam atau memilih yang bukan Islam. Sehingga di sini maka dari itu kita karena sudah dijanjikan oleh Allah pada waktu kita ruh kita, maka kita bisa ngopeni itu. Maka bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian, dalam Al-Quran dinyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Jadi bapak, ibu, di mana saja, kapan saja adalah hidup Anda itu adalah ibadah. Ibadah pasti selama kita dalam rang-rang yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu. Jadi mari kita lakukan, kita itu apa wae diniati apa? Ibadah. Ada ibadah khusus namanya ibadah khas, ada ibadah yang am. Yang khas itu rukun Islam itu syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu sudah tata caranya, aturannya, waktunya, barang sudah di ya. Tapi kalau yang lain itu selama niatan Anda baik, tujuannya baik dan dilakukan dengan baik, maka Anda ibadah. Sehingga bapak-bapak berangkat dari rumah untuk kantor di Snaker ini adalah ibadah. Maka mulailah bapak berangkat dari rumah, ibu-ibu, dengan membaca apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harap ibadah. Semuanya yang hidup itu adalah ibadah. Jangan sampai lupa bahwa kita itu dicipta untuk ibadah. Apa saja. Bahkan saya kasar kalau kadang-kadang mengatakan Anda masuk ke WC itu pun diniati untuk apa? Ibadah. Walaupun buang air, maka disunahkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, karena kita mau beribadah, mau mendodok, mau ibadah. Jangan sampai ibu-ibu bahwa merupakan Anda mulai bekerja bismillahirrahmanirrahim sampai kerja. Bapak-bapak mungkin yang kerja yang agak kasar, mungkin nyaku diniati juga apa? Ibadah. Tidak ada satupun pola tingkah menungso sing ora dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala asal dilaksanakan dengan ikhlas dan tidak melanggar aturan Allah. Sehingga bisa kita 24 jam kita bisa semuanya adalah ibadah. Bahkan kadang-kadang saru mengatakan, bahkan sampai seorang suami
hubungan dengan istrinya pun namanya juga apa? Wa fi budni ahadikum shadaqah. Bahkan kamu melakukan hubungan suami istri pun itu sedekah, artinya juga ibadah. Jadi mari kita hidup kita itu ibadah. Tapi aja melanggar. Ibadah kok nyolong ya aja. Ibadah kok ya nakal, jangan ganggu wong. Jangan. Ibadah itu adalah semua yang digariskan Allah, nilai kita ibadah walaupun itu masalah. Maka di dalam Islam bekerja, Anda bekerja adalah Anda beribadah. Itu. Mari kita coba semuanya itu kita niati apa? Ibadah. Jadi bukan hanya ketika pengajian saja, hanya ketika pengajian ini sudah ibadah. Nanti kalau Anda sedang melaksanakan tugas di kantor, apapun yang Anda lakukan itu adalah Anda sedang melakukan. Maka saya sampaikan, bekerja adalah ibadah. Yang kedua adalah bekerja adalah amanah. Bekerja itu adalah apa? Amanah. Jadi bagaimana kita melaksanakan amanah? Amanah dari siapa yang memberikan amanah kepada kita? Jadi kalau Anda di Disnaker pasti ada amanah dari aturan-aturan pada Disnaker. Itu Anda harus amanah itu dilakukan, ada SOP dan lain sebagainya. Mari kita lakukan. Ini karena amanah. Dan amanah itu memang diberikan hanya kepada manusia. Inna aradna al-amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal. Allah itu memberikan amanah kepada samawat, langit, wal ard, bumi, wal jibal dan gunung. Fa'abaina an yahmilna. Mereka tidak mampu menerima amanah. Jadi langit, bumi dan gunung itu tidak mau, Tuhan saya tidak kuasa. Wa hamalahal insan, tapi yang mau menerima amanah itu manusia. Anda, saya itu mau menerima amanah dari Allah. Dan Allah sudah menyatakan ternyata padahal ada sifat manusia yang jelek yang sudah harus kita hindari. Innahu kana zaluman jahula. Menungso kuwi iki zalim karo bodoh. Zaluman, menganiaya pada diri sendiri dan bodoh. Ini kok gelem nampu apa? Maka dua ini harus dihindari. Ketika Anda menerima amanah, jangan sampai Anda berlaku zalim dan ojo bodoni. Yo kudu tenang yo ojo. Jadi bagaimana kita setiap kerja kita harus pintar pada itu, karena memang kita diberi amanah. Dan saya kira manusia-manusia itu sudah akan menerima amanat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita tidak mampu, maka wajib bagi kita untuk menghilangkan jahula, bodoh itu kita baca. Dan jangan sampai kita lalu melihat yang lain. Kadang-kadang kita melihat kok aku koyo kaya. Ya sudah, Anda itu sudah ditakdirkan di Snaker ini, wis ditakdirkan yang kini sudah. Jangan mikir upomo itu marake maksiat. Fa innal law tuftahu amal syaitan. Nek kue upomo, kue bakal buka amale setan. Upomo aturan yang sudah tidak usah. Saya tadi sambil nunggu dijemput tadi nonton sedang viral itu Farel. Umpama anak kuwi kaya Farel. Wah. Sakal menteri ngundang, Pak Jokowi ngundang, kabeh menawi duit diterget sekolah kuwi Pak Jet. Monggo awake dhewe sing jeneng Pak Jet iki tau jebone kaji. Jet style. Jadi apa? Itu kalau memang ada penentu, jadi kita terima aja, kita diberi amanah. Bapak-bapak ndak usah mikir yang lain. Anda sekarang diberi ya komonogi ditompo. Sudah, ini namanya menerima takdir, juga menerima apa? Amanah.
bapakku kae, kok ibuku kae, kok sekolahku neng kene, kok saiki nyambut gawe ning dis. Nah, kan ya wis rasane. Nang beri ngono apa-apa dipikir gelo. Stres. Belum apa-apa wis. Tapi harus diterima. Oh, Allah memberi izin. Saya disuruh beribadah. Saya harus menerima apa? Amanah. Nah, ini mau menerima amanah itu harus kita tanamkan dalam diri. Tidak usah mikir umpama, lau itu tidak boleh di dalam agama. Umpama itu jangan, itu tuh tahu amal syaitan, buka amali apa? Syaitan. Ya, saya kan pengennya ngawin mau aku menjadi anaknya Jokowi. Sudah, pokoknya sudah lah. Kamu ya anak ibu ngono, bapakmu ngono, nyambut gawe kamu ini. Tapi semua itu kita syukuri dan kita terima amanah itu dengan. Maka kadang-kadang Nabi itu memberi kegembiraan itu spirit Pak. Jadi sakjane milik Anda sekalian itu hanya yang Anda pakai itu, yang di agama Bapak. Yang Anda pakai. Dan makanan yang hanya Anda makan ini belum tentu jadi makanan saya kan. Apa saya makan. Dan yang ketiga adalah apa yang Anda sedekahkan. Itu kalau yang di rumah mungkin nyun saya kadang-kadang duit barang akeh mah warisan dadi anake sing rukun dadi gelut kok. Jadi sebenarnya semua orang sama, sing digo, sing dimplok, karo sing disedekahkan itu yang lain enggak. Maka bagaimana kita hidup itu disikapi dengan nah aja, benar. Jadi kadang-kadang awake dhewe sawang kebun tetangga kelihatan hijau. Nah, kebunnya dhewe iya toh delok bojone dhewe ketok elek. Nek delok bojone wong ketok ya wis itu karena maka kita terima karena itu amanah. Anda diberi amanah yang sudah berkeluarga, istri, suami amanah, anak amanah. Neng omah kita diberi rumah, kita nyewa rumah, kita bekerja, sehingga kerja itu adalah amanah. Bagaimana kita bisa melaksanakan amanah itu? Yang ketiga, kerja itu adalah rahmat. Jadi karena Allah mengutus Rasulullah Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya utus kamu Muhammad itu sebagai rahmat. Jadi Anda bekerja, sekarang bekerja ini adalah rahmat. Rahmat rasa kasih sayang Tuhan kepada Anda supaya Anda bisa hidup dengan cukup dengan baik, itu adalah diberi bekerja rahmat. Anda berteman, rahmat. Anda kok neng Magelang, rahmat juga. Kalau Anda tidak di Jakarta, semua kalau semuanya la in syakartum la zidannakum. Nek kowe syukur, kowe bakal ditambah. Nek kowe kufur, kowe siksane Gusti Allah abot gitu. Maka syukur itu lawannya kufur. Iman juga lawannya kufur. Sebab sing gelem syukur iki wong sing iman gitu. Jadi kalau Anda tidak mau bersyukur, berarti iman Anda sedang rada perlu dicas gitu. Mari kita jadi salam kembali, mari di dalam bekerja di Snaker ini, pertama Anda niati ibadah, yang kedua amanah, yang ketiga juga rahmat. Saya ngaji di sini, kalau tidak ngaji saya tidak dapat ini snack ini. Tujuannya untuk pengajian ini. Alhamdulillah. Jadi semuanya syukur, bersyukur, disyukur. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang saya hormati, maka setelah kita bersyukur itu yang syukur yang pertama kan kita diberi keimanan. Anda kok ketika masih roh dijanji untuk alastu birabbikum qalu bala, lalu keluar juga saudara menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini kan perlu kita syukur. Tapi
tapi jangan hanya bersyukur toh, syukur. Maka ketika kita sudah menyatakan dan dinyatakan Allah Subhanahu wa taala kita sebagai seorang Islam, maka yang pertama langkah Anda adalah pasti dan sudah, yaitu meyakini Islam. Harus meyakini kebenaran Islam. Jadi jangan sampai kita masih ragu-ragu Islam itu benar kok itu. Ya memang ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Ada yang ubudiyah itu memang kadang-kadang kita tinggal samina atau sudah kondata salat madhep mulo takbir ruku sujud rasional ini nggak usah dipikir rasional atau tidak rasional, kita tinggal samina. Ketika kita haji berapa tuh kan antrene 30 tahun monggo ekonomi mubeng-mubeng Bandung jumroh ngopo ya sudah, kalau itu samina. Kita boleh mengambil hikmah, tapi kita tinggal samina. Itu yang khas ibadah. Maka pada yang khas ini kita tinggal samina wa ta'na. Tidak usah kita pikir macam-macam. Adapun setelah dicari ternyata sholat dengan gerak takbiratul ihram, rukuk, sujud itu hikmahnya luar biasa. Itu hanya hikmah, tapi yang pokok kita sama. Poso dan sebelum pengajian pada orang-orang yang mampu Pak. Itu saya sampaikan masalah haji. Kalau putramu itu sudah tamat SMP, tanpa daftar lagi. Daftar di warisan liane ben kok. Saya marisi so daftar saya sehingga kalau tamat SMP 15 tahun, besok umur 45 wis iso kerja, daftar iki ban pensiun. Burung nanti kaji wis almarhum. Iya, sok nek pensiun wis almarhum 30 tahun. Tapi kalau mau cepet dari Disnaker bisa gampang tiru Fauzan itu. Fauzan secang itu lho Mbak. Ngerti mana hitung sasi tekan gowo federal ngepit tekan kono. Nyatanya ya tekan sehat balik sehat malah sanggune oleh akeh pemerintah. Ya mampir di dia di Singapura, mampir pimpinan yang saya dia seorang Muhammadiyah pemuda, mampir pimpinan cabang Muhammadiyah Singapura, Malaysia, sampai di Arab juga di pimpinan cabang Muhammadiyah di sana dan diterima dengan baik. Dan untung dia itu bisa bekam sama bisa rupiah. Jadi nek ana wong loro tambani. Jadi milih malah nggo duit akeh. Antri ini rasa tuh cukup sepeda federal. Tapi nek kepengin nambangan itu antri kakean. Ya. Jadi mari Anda meyakini Islam. Pertama diyakini dulu tentang kebenaran. Yang kedua seperti sekarang ini Bapak. Jadi mengilmui, ngelmoni Islam, belajar tentang Islam. Ya belajar tak dengan pengajian, mendengarkan kan sekarang ada di YouTube, mampir di HP kan bisa nonton. Coba nonton liane ya kayak kalau nonton Gus Baha, ya dong, Adi Hidayat, ya dong siapa yang bagus sing ora gelut-gelut itu loh, ora sing ora makto itu loh. Sing santai agama itu nyenengke santai ya. Kan kita dulu yasiru wala tu'asiru, gampangno ning aja di ngel-ngel, basyiru wala tunafiru, wong iki digembirano aja malah melayu. Jadi kadang-kadang saya kalau ada pengajian pemeden-meden ini mau sing nyenengke gitu, seneng. Ini yo joming takon pengajian mulai takon iki lucu. Wah, ngaji kok lucu ya, ada isinya. Jadi mengilmui, diilmoni. Sekarang banyak bisa membaca, bisa dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengamalkan, ngamalki. Bagaimana Islam itu kita amalkan? Bagaimana saudara sekalian tadi bagaimana saudara sejak dari rumah kalau niat bekerja itu niat ibadah, mengerjakan apa saja diniati ibadah.
Ketika menerima gaji juga diniati tinggal ibadah. Semuanya itu diniati ibadah. Bagaimana? Jadi mengamalkan. Sholat juga monggo. Sholat krungu swara habis berarti doyak di rumah didelok krungu suara azan kose. Ngene rumah azan kose. Nek HP iya. Ini nek baca azan Gusti Allah mau kelas asih kok telat-telat rapopo. Sehingga kadang-kadang masalah wedi nyuwun Gusti Allah ora diparingi, Gusti Allah ra maringi, ditimbali ora gelem teko. Ini mari kita, bagaimana kita mengamalkan. Bapak dan saudara sekalian, kalau sudah mengamalkan Islam seperti Pak Ketua, Pak Kepala ini juga bagaimana mendakwahkan. Dakwahkan, saya diundang, siapa diundang untuk, karena beliau bukan dalam hal agama, mungkin dalam hal yang lain tahu, tapi dengan dakwah kita, kalau kita bisa kita mendakwahkan, kalau tidak bisa kita mengundang, mencarikan buku dan lain sebagainya. Jadi kita dakwahkan, kita ajarkan. Tapi mendakwahkan Islam itu Uno ila sabili rabbik bil hikmah. Nek mulang agama Islam itu dengan kebijaksanaan. Jadi kebijakan. Jadi kenoi wae ning aja budak banane. Walaupun kadang-kadang nek ora kena ya juga. Nanti kenoi wae, tapi aja nanti kuwi dhisik. Bagaimana kita? Jadi bagaimana kita mengajarkan Islam? Ya sepele-sepele bagaimana di rumah. Saya sering kepada yang sudah mampu itu saya sering menyatakan yang rumah sama tamu, kamar tamunya api. Ketika saya nunut kamar mandinya juga bagus. Kamar tidurnya saya yakin pasti bagus. Tapi bahasan kamar sholat kok, Allah sajadah wis lecah, suwe sisa rubuhe rada ireng, saya macam-macam. Ini gimana untuk manusia diberikan tempat yang luar biasa kok Gusti Allah? Malah ada yang membangun, wah enggak Pak, saya bangun yang di lantai atas untuk sholat kok nenggo nangnya, nggon gampang mereka ngelah. Ya sholatnya dekat TV, dekat dekat nek pas sholat, udah sehingga enak, anak itu enak ngomong sholat begini, sudah TV-nya pakai sholat jamaah sama. Jadi bagaimana kita yasiru dimudahkan? Ya saya banyak teman itu bahwa datang di lantai 2, lantai 3, musolanya bagus. Neng istrinya enggak pulang itu enggak model alasan. Jadi mari kita, jadi agama itu dimudahkan lah, agama mudah. Jadi tolong bapak-bapak, kadang-kadang saya juga mengajarkan pada anak saya itu yang kecil, cucu saya mau pergi itu naik masjid ya tak kawani yang bawa duit 5.000 atau bulan ini ngobrolnya apa. Ini hanya sepele diajari dia, sehingga kalau dia enggak punya uang maka mbah saya enggak ini masjid apa kepedulian pada masjid. Saya suruh datang. Jadi bagaimana tadi? Jadi yang pertama meyakini Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, lalu mendakwahkan. Wal mau'izatil hasanah. Mendakwahkan Islam dengan mau'izah. Mau'izah itu nasihat ibu-ibu yang bagus. Nasihat-nasihat yang bagus. Jadi kalau dinasihati apik angel baru wajadilhum billati hiya ahsan. Apa? Diajak diskusi. Ayo diskusi. Tapi yang ahsan, hasan itu bagus, ahsan itu yang lebih bagus. Ajarlah diskusi yang membawa kepada yang lebih bagus. Orang berdiskusi ngamuk.
Ya, mampu. Dan ini mari kita coba. Jadi mendakwah. Kalau sudah mendakwahkan, yang kelima adalah sabar di dalam Islam. Kudu sabar. Jadi di dalam Islam itu sabar. Kadang-kadang diri kita juga sabar. Sabar kok poso pasal siapa Ramadan gak ada poso, ya sudah sabar diterima. Dan puasa Ramadan itu juga ada pendidikan yang luar biasa. Satu-satunya manusia muslim disiplin itu hanya pada Ramadan, Pak. Pada waktu berbuka rapat tepat. Ini naik bangsa buka, wah, tapi yang tepat. Jadi yang tepat waktu orang Islam itu kapan buka? Dia itu mengaruhi yang lain. Bo ojo yang buka puasa kita tepat waktu itu. Kabeh itu diatur. Ini mari kita coba kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian bagaimana kita tadi ini sudah dimulai dan saya kira sudah berulang kali bagaimana kita meyakini Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Terakhir adalah sabar di dalam mengerti Islam. Jadi kita sabar. Dan perlu bapak-bapak dan saudara sekalian, memang di dalam ajaran Islam ada sesuatu yang kadang-kadang kita emosional. Apa? Masalah khilafiyah. Ya. Jadi tolong kalau terjadi khilafiyah itu dalilnya bukan lakum dinukum waliyatin, lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum. Kanggo aku tak nglakoni iki, kanggo kowe lakoni kuwi, nek kowe selamat aku ya selamat. Itu sudah enak. Kalau sudah kita saling bid'ah, tahayul, kafir, musyrik, udah wis kuwi nek arep meneke sing wong musyrik, wong kafir monggo nek sesama apa? Muslim itu mbok ayo ya. Jadi saya itu berusaha untuk seperti itu. Jadi dalam kegiatan-kegiatan yang berbeda kita hormati perbedaan dengan baik tanpa celah-celah. Mau diskusi ayo terbatas diskusi. Kok kono ini aku ngono, ayo kita rasanya ngono. Sehingga akhirnya kita tahu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki itu berbeda. Mengapa? Ada mazhab itu karena beda. Tapi mereka saling menghormati. Jadi Imam Syafi'i kalau di daerah Imam Hambali, Hanafi, dia Imam Syafi'i ya melakukan pengimami. Jadi biasanya rambut kuno, dengan Syafi'i nganggo kuno, dia kita nekon ngimami, nek iso rasa ngimami. Jadi kalau saya itu kalau diminta jangan, saya nggak usah ngimami saja, saya tak makmum. Kalau makmum kan menggari manut apa? Imami kunut, aku kunut, saya tidak biasa kunut, tidak apa-apa. Sehingga kita itu ketemu siapa saja enak. Tapi kadang-kadang kita malah sesama Muslim hanya berbeda itu malah luwih atuh. Bangane karo wong sing agama liya kita dekat yang lain sama karena berbeda. Mari hal ini mari kita hindarilah. Di mana saja kita bisa berbeda. Saya bisa berbeda dengan rekan-rekan, tapi kita mari saling menghormati di dalam Islam. Sehingga hidup kita itu akan enak. Agama itu enak, orang repot. Nah kira-kira rada beda makmum rasa jadi apa? Imam. As-Sudais itu ketika ngimami di Istiqlal itu beliau biasanya kalau di sana tidak pernah pakai Bismillah, tapi ketika di Istiqlal dia juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena tahu bahwa di Indonesia Istiqlal membaca Bismillah apa? Kami mau coba Bismillah seru kok dadak repot gitu. Jadi mari yang enak aja. Saya hanya mengajak kepada Anda dan kita itu begitu, sehingga kita akan berteman bersahabat itu selalu akan baik.
Saudara sekalian yang saya hormati, maka mari kita coba di dalam hidup kita seperti tadi. Untuk itu Anda diharapkan dengan belajar agama itu Anda punya keunggulan. Keunggulan pertama pasti unggul di dalam moral spiritual. Jadi ada kelebihan di dalam moral spiritual itu. Anda harus punya keunggulan daripada yang lain, karena Anda tadi hidupnya ibadah, hidupnya amanah, hidupnya itu rahmat. Jadi unggul moral spiritual. Ada moral-moral yang Islami yang harus kita jaga. Yang kedua adalah bagaimana kita unggul di dalam ilmu, kalau bisa intelektual. Saya selalu mengajarkan kepada semuanya bagaimana kita ilmu itu lebih daripada yang lain. Lalu juga unggul yang ketiga adalah unggul di dalam peran sosial. Jadi peran sosial itu unggul gitu. Jadi neng kampung ini kanggo wong pegawai disnaker ini neng omah di rumah. Baik, karena kita punya peran. Jangan sampai istilahnya wujud dulu kadami onone karo ranone padha. Ning kampung kira ono apa-apa. Bagaimana peran sosial intelektual kita. Dan ini memang saya sudah sampaikan pada, kalau saya memberi kuliah itu juga saya sampaikan pada mahasiswa. Itu bagaimana kita semuanya bisa kita lakukan sehingga kita menjadi orang yang tadi migunanil rahmatan lil alamin. Saudara sekalian, saya ingat waktu saya sekolah penjenjangan di Departemen Agama, itu tentang bagaimana ASN itu di dalam tugas-tugas kita masing-masing. Mungkin hanya mengingatkan kembali waktu itu. Yang pertama, mari saudara sekalian, supaya kerja Anda ibadah, yang pertama bagaimana kita mengenali pada tugas kita masing-masing. Tugas ngopo iki kok ngerti. Yang kedua adalah menguasai tugas, mencintai tugas, menghayati tugas, dan mengamalkan tugas. Ini waktu saya dipesan itu sehingga kita tadi bahwa tetap di mana saja kita rahmat, memberi manfaat bagi alam semesta. Sehingga sebagai seorang muslim itu kan ibadahnya itu banyak. Semua kan ibadah, mau di rumah ada melihara ikan, kita makan ikan juga niatnya apa? Maka Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia. Jadi Anda yang suka tanaman itu, Anda menyirami tanaman itu dalam rangka ibadah karena Anda rahmatan lil alamin. Saya memelihara ikan di rumah, ikan hias, rahmatan. Memelihara burung, rahmatan. Tetangga, rahmatan. Sehingga hidup kita itu selalu khairun nas anfa'uhum. Sebaik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Orang merugani, jangan merugai. Hidup itu jangan aja merugai lah, nyenengke karo wong. Walaupun hanya dengan nama tabas sangga bibatin tolikin sodako. Senajan kowe mingguyu itu wis ngibadah, wis sedekah. Jadi mari kita sedekah ning ya ora kabeh wong diguyu pun ya artinya kita tabasam. Jangan sampai kita kelihatan santri ngajine tenanan nih kok rupane. Ya, bagaimana kita? Jadi saya yang mengajar yang ringan-ringan aja, tidak usah kita berpikir kadang-kadang terlalu berat. Ibadah itu terlalu berat. Nabi mengatakan wong sing sholat 5 waktune ape, posone Ramadan ape, ya ape wis dhewe wis mlebu swarga karo tanggane
Tapi sudah ternyata enteng banget kok swarga itu. Ora usah sholat sunat, ora usah puasa sunat barang orang ini Nabi sudah menyatakan sudah cukup kamu dengan itu kamu bisa masuk apa? Surga. Jadi ternyata surga itu mudah. Tapi kadang-kadang kita yang bersulit, ngangel-ngel gitu. Mari kita coba. Jadi rahmatan lil alamin itu yang perlu kabeh ini seneng sama kita. Sehingga hidup kita itu di mana-mana kita selalu enjoy, selalu seneng lan nyenengke tanpa berbuat maksiat. Sebab justru maksiat itu mahal. Swarga iki sakjane murah. Sing larangi mana neraka, tapi karo neraka udah seneng banget gitu. Berbuat molimo itu main makan itu kan semua mahal, tapi udah seneng. Mau ke neraka, padahal nenek ibadah itu gampang kok. Ya gampang kan yang masjid durung waktune wis mangkat. Nah, bangane nek ngomong entene opo? Salat jamaah. Malah nek salat jamaah itu mau wacane kurang apik oleh wis sah kok. Bulan 17 le maca ming maca cukup alfa yo sing durung iso maca liyane iki apa? Jamaah. Gimana? Aku poin makmum. Apa? Sebab aku isane lagi Al-Fatihah. Tadi bagaimana? Ternyata Islam itu mudah. Tadi jangan dipersulit, tapi juga jangan mudah dipertentangkan antara satu dan lain. Jangan ono beda-bedane kanggomu ngono, kanggoku ngene, muga-muga wae dhewe kabeh do selamat itu. Insyaallah hidup kita itu sampai ning yo selesai dan juga kita mendapat Bu Bapak dan saudara sekalian, saya kira untuk sementara kajian saya itu aja. Bunda apa ya? Semoga pokoknya aku diri akan mereka. Bapak-bapak juga repot. Maka mari yang pokok bagaimana Anda selalu meningkatkan tadi mengilmui, baca buku sekarang di HP rasa. Dahulu saya tuh punya almari banyak sekali untuk kitab-kitab di rumah, dan bahkan saya ini HP siji cukup kuat, kabeh kitab bisa masuk. Masa seperti itu tidak dimanfaatkan? Tolong, boleh pengajian undang tokoh ya, saya ini mengaruh boleh Gus Bapak, boleh Adi Hidayat, Profesor Dr. Tapi kok ya kalau kamu sing disenengi gambar-gambar sing aneh-aneh. Ya wis kamu no ya kan. Oh, ini aja bendi. Oh, ya aja malah sing kamu no kan jadi aja begini ya, karena gimana walaupun paling malah kita juga bisa membawa kepada yang negatif, tapi marilah kita cari yang positif. Kan di setiap hal itu pasti ada negatif. Saya kira masih ada waktu kepada bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian. Kalau ada yang perlu didialogkan, monggo didialogkan. Dan bisa tak jawab. Kalau nggak bisa ya nanti saya tanyakan pada pihak yang lain. Matur nuwun, monggo. Bapak Ibu keluarga besar Jelas Tenaga Kerja Rahimahullah, ini saya buka sesi monggo tanya jawab hal-hal yang mungkin sekiranya pada kesempatan yang bermanfaat sekali ini bisa ditanyakan kepada Bapak Kiai Zaman. Monggo kami persilahkan Pak Mijah, monggo Pak Kabid Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya satu pertanyaan Pak Kiai. Yang sebelumnya ucapan terima kasih. Setelah mendengarkan tausiah Pak Kiai itu rasanya adem, nyaman. Betul Pak, betul. Islam itu tidak angel Pak ini, tidak mempersulit. Satu pertanyaan, bahwa saya itu sering mendengarkan bahwa kita itu menjalani takdir Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, sudah keinginan Allah, kita tidak bisa apa-apa.
termasuk nasib kita. Apabila seseorang itu dikehendaki menjadi muslim, tapi kalau tidak, seorang yang rajin ibadah, rajin pokoknya menjalankan agama Islam, tetapi suatu saat bisa kafir, bisa murtad, itu karena kehendak Allah. Itu yang saya takutkan Pak Ustaz. Ini gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Ada 2 pertanyaan yang Umar bin Khattab saja jawab kangelan. Pertama, riba bunga, ya, renta. Yang kedua soal takdir. Jadi riba dan takdir. Jadi begini, Allah itu memang sudah menggariskan. Salah satunya menggariskan yang namanya, karena rukun iman yang 6 itu ada yang namanya apa? Takdir. Tapi perlu kita ketahui bahwa takdir itu hanya milik Allah. Yang tahu hanyalah Allah. Maka bagi kita tetap wajib percaya adanya takdir itu. Tapi tugas kita adalah ikhtiar. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kami itu kemudahan. Allah tidak menghendaki kepada kamu kesulitan. Walaupun ada kata-kata yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Tapi kita kan tidak tahu. Maka kuncinya adalah sebuah hadis, ana inda dhanni 'abdi bi. Hadisnya hadis qudsi, namanya hadis qudsi itu yang berbicara Rasulullah, tapi sebetulnya itu adalah wahyu dari Allah. Seolah-olah Nabi itu menyatakan ini seperti Tuhan. Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Anda menyangka aku baik, saya baik. Anda menyangka aku jelek, saya jelek. Anda menyangka aku masukkan kamu ke surga, masuk surga kamu. Anda menyangka kamu masuk apa? Neraka, ya kamu masuk neraka. Karena kamu suudzon pada. Jadi melihat ini, maka kita tetap bagaimanapun juga, seperti apapun perilaku kita harus tetap husnudzon pada. Dan tetap takdir itu malaikat Jibril saja tidak tahu. Malaikat semuanya tidak tahu. Yang tahu hanya di tangan mafatihul ghaib, itu hanya Allah. Kunci-kunci yang paling tahu. Maka memang takdir itu harus ada. Kalau tidak, takdir tidak ada, berarti Tuhan tidak kuasa. Karena Tuhan kuasa, maka Tuhan punya. Sehingga ada hadis itu di Arba'in, menggaris cedek banget. Dewe ngamane kaya hadis warga, ini cedek banget tekan mati. Dewe matine apa? Kafir, dia dewa suul khotimah. Ada wong elek banget ning dilalai kari dewe apik, dewe mlebu. Ini kan hadis itu untuk menunjukkan bahwa Allah sangat-sangat maha kuasa. Penentu itu tidak ada lain adalah. Tapi tadi mari kita selalu husnudzon. Sebab Tuhan sudah, Nabi sendiri menyatakan tergantung persangkaan kepada. Jadi mungkin tukang maksiat barang itu kudune nyongkor Gusti Allah, aku kira-kira sesuk muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Kan jadi itu, jadi bagaimana kita? Jadi bagi kita, maka nyuwun sewu, sehingga di dalam ilmu akidah kita ada tiga kelompok. Satu kelompok dinamakan Qadariyah. Qadariyah itu kabeh sing nentukan aku, swarga aku, neraka aku, jalan itu pokoke manut aku. Itu Qadariyah. Jadi saya kaya, saya jadi pimpinan, saya jadi pegawai, saya jadi opo wae kowe. Itu namanya kelompok Qadariyah. Itu salah. Yang kedua namanya kelompok Jabariyah. Allah takdir.
Pokoke iki takdir. Aku lahir ya takdir, mbokku kon ya takdir, melarat ya takdir, sekolah ya takdir, pensiun ya takdir, semuanya serba takdir. Itu juga salah. Maka yang paling benar ada kelompok 3 Ahlus Sunnah, menggabungkan usaha di tangan manusia, tapi tetap kepastian di tangan Tuhan. Tidak, tetap begitu. Dan takdir itu hanya Allah yang tahu, tapi kuncinya bagaimana zon kita kepada Allah, bagaimana kita pandangan kita kepada Allah. Insya Allah kalau khusnudzon kepada Allah, jadi jangan sampai khusnudzon panjang aku takdir melarat, yang melarat tenang, ikhtiar maksimal mungkin, jadi tekan titik wajine ora tekan panjang wis. Tapi soal surga neraka itu betul-betul sangat-sangat gaib. Itu milik Allah. Saya, Anda, saya mengharapkan seperti surat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab la ila rabbika nyuwun karo Gusti. Saya kira mengatakan Bapak taksir wonten. Kalau tidak ada, saya tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil 'umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira katur dumateng padanipun Bapak Kyai Haji Jamaah. Lan marilah pengajian di hari ini kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu